Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah, kali ini bertemu kembali dengan Miss Eti dengan pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Miss Eti harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk belajar meskipun belajarnya masih di rumah. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan untuk berdoa dulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini diridhoi sama Allah dan ilmunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat berdoa ya. Teman-teman, untuk bahasa Indonesia silahkan dipersiapkan bukunya bahasa Indonesia yang ini ya. Nah, silahkan dibuka halaman 80, tema 6 menuju masyarakat sehat. Seperti pembelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar tentang menentukan judul. Alhamdulillah rata-rata sudah pada bisa ya. Ketika kita disajikan sebuah teks tapi belum ada judulnya, maka kita disuruh untuk menentukan judul, maka kita harus membaca semua teksnya dulu ya, baru bisa menentukan judul apa yang tepat untuk teks yang tanpa judul tersebut. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar sebaliknya. Ada judul tapi belum ada teksnya. Nanti teman-teman akan disajikan sebuah judul tapi belum ada teks bacaannya. Seperti saat kita berada di toko buku Gramedia misalnya ya. Di sana kan banyak buku-buku yang disegel ya. Tapi kita belum bisa untuk membukanya, untuk membacanya. Tapi di dalam buku yang disegel itu sudah ada judul dari buku itu. Ketika judul itu kita baca, secara tidak langsung kita sudah bisa menerka-nerka ya, isinya apa nih kira-kira, apa saja yang akan diceritakan oleh buku tersebut. Nah, untuk pembahasan kita kali ini seperti itu, disajikan judul tapi belum ada ringkasan atau isi dari teksnya. Silakan dibuka halaman 81. Di situ ada memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks ya. Di situ ada sebuah judul yaitu pola hidup sehat. Dari judul ini kamu diminta untuk memperkirakan informasi apa saja yang terdapat dalam teks jika judulnya pola hidup sehat. Bisa dibaca dulu ya. Silakan untuk membacanya di halaman 81. Oke, setelah kamu memperkirakan kira-kira teksnya tentang apa saja, setelah hanya membaca judulnya saja ya, judulnya pola hidup sehat, maka kira-kira informasinya apa saja ya. Nah, silakan cocokkan hasil perkiraanmu di halaman 82. Di situ ada teks yang lengkap tentang pola hidup sehat. Nah, kira-kira perkiraan kamu tadi sama tidak dengan teks yang ada di halaman 82. Lanjut ke halaman 83 ya. Menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Ini judulnya tentang mengenali penyakit hepatitis A. Kalau kita disajikan judul tentang mengenali penyakit hepatitis A, maka di pikiran kita, perkiraan kita, kira-kira teksnya itu bercerita tentang apa ya? Yang pertama, kita akan disajikan tentang apa sih itu penyakit hepatitis A, penyebabnya apa, ya kan? Terus bagaimana cara menanganinya, ya kan? Bagaimana cara untuk mengobatinya. Itu kira-kira informasi yang ada di teksnya ketika membaca judul mengenali penyakit hepatitis A.
Bagaimana cara untuk menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi? Itu ada di halaman 84. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan teks dengan sesama. Teksnya dibaca dulu dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Tergantung ya teksnya ada berapa paragraf. Teksnya harus kita baca dengan seksama. Yang kedua, mencatat tiap informasi penting di dalam teks. Informasi itu apa saja? Catat dulu di buku tulis. Yang ketiga, membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Itu ya tentang menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi di halaman 84 dan 85. Oke teman-teman, untuk tugasnya silahkan dibuka halaman 88 sampai 89. Latihan ulangan tema 6 itu ada pilihan ganda 5 nomor dan bagian B isian juga 5 nomor. Tolong dijawab sesuai dengan teks bacaan yang ada. Nggak usah ditulis di buku tulis, langsung di buku paketnya saja dan kirim ke wali kelas masing-masing. Cukup jelas ya? Nanti jika ada yang mau ditanyakan, kamu bisa japri ke wali kelas masing-masing. Itu aja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa dipahami ya. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berdoa. Mudah-mudahan Allah melihat usaha kita menghapus semua macam wabah di negara kita ya. Kemudian bisa mempertemukan kita kembali di pembelajaran tatap muka. Bagaimanapun ini adalah keputusan terbaik untuk belajar di rumah. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan kalian tetap semangat. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.